Baik, terima kasih Pak Menteri atas jawabannya. Ini ada pendalaman-pendalaman dari rekan-rekan, dari teman-teman, tapi saya minta supaya jangan terlalu panjang-panjang. Pertama Pak Rohmin dari PDIP. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua, pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 4, dan Pak Menteri, Bapak Wakil Menteri, dan jajaran. Singkat dua saja pendamaannya, Pak. Pertama, kami mengapresiasi 57 tahun ini the best achievement yang pernah dicapai oleh seorang Menteri Pertanian. Selamat Pak Amran untuk itu. Nah, semua bagus, cuman satu Pak, kita sepakat bahwa indikator swasembada atau kedaulatan pangan itu bukan hanya produksi lebih besar daripada konsumsi Pak, tapi yang tidak kalah penting adalah soal kesejahteraan petani Pak Menteri. Seminggu sebelum saya mendampingi Ibu Ketua ke Perancis Pak, saya 5 hari di Indramayu Pak, dan seperti Bapak tahu bahwa Indramayu adalah kabupaten terbesar dalam produksi beras, yaitu 810.000 ton. Tetapi derita petani di Indramayu, Pak Menteri, bahwa petani yang miskin di Indramayu itu menurut data BPS 19% Pak. Padahal kemiskinan nasional 8,9. Jadi itu kan menunjukkan fakta bahwa petani di Indramayu miskin. Nah, kalau garis kemiskinannya berdasarkan Bank Dunia, BPS menyatakan orang petani Indramayu yang miskin itu 68% Pak. Jadi saya khawatir prestasi volume produksi apapun yang dicapai Kementan, kalau petaninya itu masih miskin Pak, itu niscaya kita buruk terus wajahnya. Jadi mohon diperhatikan untuk laporan-laporan berikutnya, bukan hanya volume produksi Pak Menteri, tetapi supaya Komisi 4 bisa ngawal Bapak juga mengenai dinamika kesejahteraan atau kemiskinan petani. Saran yang kedua, yang terakhir Ibu Ketua, adalah bahwa dari seluruh laporan Bapak itu selalu yang ditampilkan tuh program kerja Dijen Tanaman Pangan saja Pak. Nah, kami mohon ke depannya dilaporkan juga Dijen yang lain, 1 lembar cukup Pak. Kenapa? Perkebunan misalnya Pak, kalau saya lihat data BPS, neraca perdagangan pertanian tuh kalau plus perkebunan memang surplus 12 miliar US dollar Pak. Tetapi kalau perkebunannya dicabut, terutama sawit, maka neraca perdagangan Bapak, sektor kita pertanian itu minus 6 miliar Pak. Jadi kalau Bapak tidak melaporkan program kerja perkebunan, kami tidak bisa mengawal. Dan isu di luar sangat kencang Pak, perkebunan itu jaya di sektor korporasi, tetapi smallholder Pak. Pekebun kecil masih miskin juga Pak. Jadi mohon ke depannya, mohon maaf, Direktorat Jenderal lain pun cukup selembar sendiri tanaman pangan, kami diinfokan program apa saja. Yang kedua adalah soal Pak Agung ini, itu kan penting kalau swasembada kan termasuk gizi juga. Protein itu penting, jadi Dijen Peternakan pun kami minta pertanggungjawabannya bagaimana impor itu masih kencang soal daging dan seterusnya. Jadi itu 2 saran, mudah-mudahan kalau Pak Menteri itu menampilkan juga 2 indikator, insya Allah keberhasilannya tidak hanya sementara dan tidak semu hanya volume produksi saja, tapi Bapak sebagai orang kecil sama dengan saya nelayan, kita punya semangat menjaga petani. Terima kasih Bu Ketua. Baik, saya setuju Pak Profesor bahwa Pak Menteri tolong diperhatikan untuk kantong-kantong kemiskinan supaya bantuan-bantuan bisa diterjunkan di situ, PPL dan sebagainya supaya terjunkan situ.